Tasmin ya. Dari PKS. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah mewakili PJS Gubernur, yang terhormat Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, para asisten, sekretaris Dewan, kepala badan, kepala dinas, kepala biro, dan kepala kantor di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, rekan-rekan pers dan hadirin undangan yang berbahagia, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur ke atas limpahan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir di ruang sidang utama DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam keadaan sehat walafiat. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan laporan Sekretaris Dewan, kehadiran anggota Dewan secara fisik 16 orang dan virtual 3 orang. Maka dengan demikian paripurna memenuhi quorum dan dapat dilanjutkan. Dengan mengucapkan puji dan syukur seraya mohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Kamis tanggal 26 November 2020, tepat pada pukul 13:38 WIB. Rapat paripurna ke-24 masa sidang ketiga tahun sidang 2020 dengan agenda pemandangan umum praksi-praksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap nota keuangan dan ranperda APBD tahun 2021 saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sebagaimana kita ketahui pada jadwal kita pada hari ini adalah pandangan umum praksi-praksi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Untuk menghemat waktu, kami berikan kesempatan kepada Ketua Praksi PDI Perjuangan ataupun juru bicaranya untuk menyampaikan pandangan umum praksinya. Kami silakan. Terima kasih Ketua. Izin membacakan di tempat untuk sekaligus menghemat waktu. Baik Pak, silakan. Jadi karena masing-masing sudah punya mic, kami pikir juga kalau sama disatukan di sana ada risiko, langsung aja dibacakan di masing-masing tempat duduk. Silakan Pak. Terima kasih. Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021. Selamat siang. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau beserta seluruh perangkat daerah yang hadir, yang terhormat hadirin para undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang dicurahkan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusi yang diamanahkan kepada kita di lembaga legislatif ini. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum praksi PDI Perjuangan terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Saudara PJS Gubernur beserta jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah menyampaikan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021 sehingga menjadi agenda paripurna pada hari ini. Pimpinan dan sidang paripurna yang saya hormati, pengelolaan keuangan daerah menjadi instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi daerah, percepatan dan pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Apalagi jika kita lihat dampak yang diakibatkan pandemi COVID-19 begitu luar biasanya dalam mempengaruhi kinerja pembangunan
pertumbuhan ekonomi yang turun secara drastis dan terjadinya peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran serta dampak sosial. Oleh karena itu, kinerja pengelolaan keuangan daerah hendaknya dapat didorong dalam upaya memulihkan situasi dan kondisi akibat pandemi COVID-19 tersebut, yang tentunya semua dimulai dari proses perencanaan dan penyusunan APBD yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini, serta kebutuhan dalam keberlangsungan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah agar semua tahapan penyusunan APBD hendaknya dilakukan secara prosedural sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain merupakan bentuk peraturan terhadap aturan perundang-undangan, juga guna memastikan setiap program kegiatan dan pembangunan yang telah direncanakan dapat terrealisasi dengan baik dan lancar sesuai dengan target-target capaian yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saudara PJS Gubernur melalui pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021, bahwa tema pembangunan tahun 2021 adalah perwujudan Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu yang berakhlak mulia, ramah lingkungan, dan unggul di bidang maritim melalui pemulihan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Tema tersebut tentunya diharapkan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan, khususnya akibat dampak COVID-19. Isu-isu strategis dan kerangka ekonomi daerah saat ini maupun korelasinya dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai bentuk pelaksanaan tugas konstitusi, kami perlu menyampaikan pandangan terhadap nota keuangan yang telah disampaikan. Pimpinan sidang paripurna yang saya hormati, pada prinsipnya fraksi PD Perjuangan mengapresiasi nota keuangan dan rancangan Perda APBD tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan. Namun ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan, diantaranya adalah: 1. Anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2021 direncanakan 3.996.942.728 rupiah. Dari angka tersebut, proyeksi pendapatan daerah sebesar 3.730.69 miliar, di mana pendapatan asli daerah sebesar 1.387.645.000 dan dana perimbangan sebesar 2.348.013.168 rupiah. Jika dilihat dari postur APBD tersebut, tergambar bahwa terjadinya peningkatan pada pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2019, namun dari postur tersebut, pendapatan asli daerah tersebut terlihat bahwa terjadinya penurunan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, namun mengalami peningkatan untuk sektor pendapatan daerah retribusi daerah mencapai 301.248.448.000. Di satu sisi kami mengapresiasi optimisme pemerintah Provinsi Kepri dalam menentukan proyeksi retribusi tersebut, namun di lain sisi kami juga perlu mengingatkan agar penentuan proyeksi retribusi tersebut hendaknya dengan perhitungan yang cermat sehingga implementasinya sesuai dengan yang direncanakan. Salah satu sumber pendapatan asli daerah terbesar yaitu berasal dari sektor pajak daerah yang pada tahun anggaran sebelumnya mencapai 1 triliun lebih, namun pada APBD tahun anggaran 2021 diproyeksi mengalami penurunan hingga
hanya 981 juta. Di satu sisi tentunya kita maklum dengan kondisi pandemi COVID-19 sehingga berdampak pada target-target capaian sektor pajak tersebut. 3. Dari proyeksi pendapatan dari dana perimbangan yang direncanakan sebesar 2.348 juta, apakah proyeksi tersebut sudah memperhitungkan dana darurat yang bersumber dari APBN dalam kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Hal ini penting untuk menjadi perhatian terkait postur APBD dan situasi keuangan daerah saat ini. 4. Berkenaan dengan belanja daerah yang direncanakan pada APBD tahun 2021 sebesar 3.942.728 rupiah. Perlu kami mengingatkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar secara konsisten dalam upaya keberlanjutan pembangunan dengan tetap memperhitungkan skala prioritas khususnya akibat dampak COVID-19 seperti dalam hal penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, terutama menjaga agar dunia usaha tetap hidup dan berkembang serta dalam hal penyediaan jaring pengalaman sosial akibat dampak COVID-19 bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menetapkan bahwa anggaran pendapatan belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai, maka untuk mendukung kebijakan tersebut, APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Dalam hal ini, pelayanan dasar bagi masyarakat harus benar-benar menyentuh langsung dengan persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, pemukiman masyarakat, pelayanan publik, hingga investasi harus dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Pimpinan dan sidang paripurna yang saya hormati, demikian pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini kami sampaikan dengan harapan agar sisa waktu yang sangat singkat ini dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan pembahasan dalam hal sinkronisasi APBD tahun anggaran 2021 sebelum ditetapkan. Atas perhatian semua diucapkan terima kasih. Ketua Haji Lis Darmansyah SH, Sekretaris Taufik, Anggota Jumaga Nadeak SH, Widya Stadi Nugroho ST, Sahat Sianturi, Sugianto SE, Asaproni SE, Eri Suandi. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Fraksi ataupun juru bicara fraksi PDI Perjuangan yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya kepada Ketua Fraksi Golongan Karya ataupun juru bicara kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Asmin Patros, Sekretaris Fraksi Partai Golkar, izinkan kami menyampaikan dari meja ini. Pendapat atau pandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap nota keuangan, kami memberi 3 catatan penting yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, dari jumlah atau besaran
APBD kita yang mencapai 3.986 miliar sekian-sekian, ternyata dana perimbangannya sebesar 2.348 miliar sekian-sekian atau sekitar 60%. Angka ini menggambarkan bahwa ketergantungan kita sama pusat ini masih sangat besar. Melalui kesempatan ini kami dari fraksi Golkar kepada Pak Sekda tentunya, kiranya memang kami memahami bahwa ini tahun transisi, bahwa tanggal 9 Desember nanti akan ada Pilgub, dan siapapun gubernur yang akan terpilih, ini memang tidak mengikuti proses penyusunan APBD murni. Karena APBD murni ini kita susun bersama PJS Gubernur. Kami berharap melalui Pak Sekda tentu ini dikomunikasikan, karena ketergantungan terlalu besar kepada pemerintah pusat ini membuat APBD kita relatif kurang sehat. Kami berharap siapapun nanti gubernur yang terpilih, kiranya melalui Pak Sekda ini bisa kita lakukan upaya-upaya peningkatan komunikasi untuk mendapatkan sumber-sumber dana untuk mendukung program pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau ini. Karena kami tahu bahwa di kementerian banyak sekali dana-dana yang sebetulnya tergantung komunikasi kita. Sekali lagi kami berharap sekalipun posturnya kita 60% dari dana perimbangan, melalui jejaring komunikasi kita berharap kita bisa mendapatkan bantuan dukungan pembangunan dari pemerintah pusat. Tentu termasuk rencana sebuah proyek strategis nasional, yaitu pembangunan jembatan Batam Bintan yang bersumber anggaran dari APBN. Itu yang pertama. Poin yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa sampai saat ini pandemi COVID-19 ini belum meredah di Provinsi Kepri. Kita lihat tiap hari dari catatan yang disampaikan relatif masih cukup tinggi. Ya, tadinya beberapa kabupaten itu tidak terlalu menonjol, tapi belakangan ini praktis semua kabupaten sudah mulai relatif merata. Sekalipun memang dominannya adalah di Kota Batam. Melalui kesempatan yang terhormat ini kami ingin bagaimana di dalam APBD kita, dalam politik anggaran kita, perhatian dari pemerintah tetap harus diutamakan bagaimana kita menyelesaikan persoalan COVID ini. Termasuk mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat yang hanya memberikan vaksin kepada orang-orang tertentu. Ini tentu juga perlu diantisipasi di dalam APBD kita. Dan yang terakhir, fraksi Partai Golkar menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan APBD ini kita diatur dengan peraturan perundangan, di mana pembatasannya adalah 30 November, batas terakhir pengesahan APBD kita. Maka fraksi Partai Golkar dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa fraksi Partai Golkar setuju ini dilanjutkan pembahasannya dengan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku, dan tentu harapan kami adalah kita harus bisa menyelesaikan ini pada batas waktu yang telah ditentukan. Saya kira ini saja yang 3 hal catatan penting yang perlu kami sampaikan dari fraksi Partai Golkar. Sekali lagi atas nama fraksi Golkar kami menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang disampaikan oleh Pak Sekda dan kawan-kawan TAPD. Kita berharap kita dapat menuntaskan pembahasan APBD tahun 2021 ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Lebih kurang kami mohon maaf, dan kami sudahi dengan salam bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin kami menyerahkan kepada pimpinan. Terima kasih kepada Saudara Asmin, juru bicara fraksi Golongan Karya, yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Golongan Karya. Dengan segala hormat kami undang
pemandangan umum dari Ketua Fraksi Partai Keadilan PKS. Kami silakan. Terima kasih pimpinan. Izin kami membacakan di tempat saja. Pemandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, kepala dinas, badan dan kantor di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, rekan-rekan pers, para tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Raperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam dan uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Sehubungan dengan telah disampaikannya pidato pengantar Nota Keuangan dan Raperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021, maka berikut pandangan umum fraksi PKS yang dapat kami sampaikan. 1. Tema pembangunan Provinsi Kepri tahun 2021 yaitu perwujudan Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu yang berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul di bidang maritim melalui pemulihan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, dalam rangka merealisasikan tema pembangunan Provinsi Kepri tahun 2021, maka pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus bekerja keras dan cepat tanggap terkait dampak pandemi COVID-19 yang membuat tatanan sosial kemasyarakatan dan perekonomian mengalami goncangan yang signifikan, serta pemerintahan mengalami disfungsi sebagaimana mestinya. Kemampuan Provinsi Kepri untuk merespons secara cepat perubahan yang tak terduga merupakan suatu keharusan dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah, agar pemulihan ekonomi dan sosial kemasyarakatan Kepri dapat berjalan dengan optimal. 2. APBD tahun 2021 ini seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sektor real yang terdampak sepanjang tahun 2020. Pemprov Kepri harus segera menganalisis dan memberikan solusi konkret serta terukur dalam pemulihan ekonomi sehingga dapat menekan tingkat pengangguran terbuka yang berada pada angka 10,34% per Agustus 2020 berdasarkan data BPS. Stimulan yang diberikan Provinsi Kepri harus tepat sasaran, khususnya pada penggiat UMKM, agar pemulihan ekonomi dapat membantu capaian prioritas pembangunan Provinsi Kepri, yaitu peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, pengembangan industri supporting bahan baku termasuk mendorong peran UMKM perlu terus dilakukan untuk bisa memenuhi standar atau spesifikasi yang ditetapkan sektor industri korporasi. Masih terbatasnya kontribusi industri supporting bahan baku menjadi peluang bagi usaha kecil menengah lokal untuk terlibat dalam aktivitas industri manufaktur. Namun demikian, untuk meningkatkan peran UMKM dalam supply chain industri diperlukan dukungan kebijakan dari pemangku kepentingan melalui Industrial
link program, yaitu pemberian pelatihan dan insentif fiskal kepada UKM serta insentif kepada industri besar yang mendukung UKM atau menerapkan lokal content policy untuk meningkatkan jumlah pengguna bahan baku lokal. 3. Unggul di bidang maritim menjadi perhatian setiap tahun dari fraksi PKS. Tidak bosan kami mengingatkan keseriusan pemerintah Kepri dalam mengeksekusi potensi sumber daya alam maritim sebesar 96% dari wilayah yang dimiliki oleh Provinsi Kepri. Pemerintah Kepri harus mengedepankan kemaritiman sebagai visi pengembangan provinsi. Labu Jangkar memiliki potensi besar untuk menambah pendapatan asli daerah. Dari kajian potensi awal perkiraan pendapatan Labu Jangkar mencapai 20 miliar. Hal ini bisa terus bertambah apabila pemerintah daerah memperkuat regulasi, sistem, dan kelembagaan Labu Jangkar. Sebagai dasar kuat dalam tata kelola Labu Jangkar, pemerintah provinsi memerlukan arah dan lokasi penetapan Labu Jangkar di seluruh perairan potensial di Kepri. Hal ini untuk memperkuat kewenangan daerah dalam mengelola aset-aset maritim sehingga visi kemaritiman dapat tercapai. 4. Prioritas pembangunan Kepri menjadi sorotan fraksi PKS dalam hal pemantapan tata kelola pemerintahan. Pada era disrupsi digital governance, reformasi birokrasi harus berdampak pada sistem layanan publik. Perlu dilakukannya evaluasi sistem layanan publik dengan melibatkan akademisi untuk melakukan kajian terkait sebagai perwujudan collaborative government dengan menggerakkan 5 roda gigi yang dikenal dengan pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, sektor privat, media, dan komunitas. Pelayanan menuju digital bukan hanya tuntutan pada saat pandemi, tapi tuntutan masyarakat yang semakin plural hingga membutuhkan pemerintahan yang tangkas dalam memberikan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan publik. Perlunya inovasi layanan publik yang dimunculkan dari ide sumber daya manusia pemerintah sendiri. PTN bahkan kelembagaan masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan, supaya meminimalisasi keluhan masyarakat dalam pelayanan publik selama pandemi. Hal ini sesuai amanat Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 5. Secara umum, plafon anggaran dapat kami sampaikan sebagai berikut. Optimisme Pemprov Kepri yang merencanakan penerimaan pendapatan tahun 2021 sebesar 3,70 triliun yang turun sebesar 168 miliar dari tahun sebelumnya akibat kondisi ekonomi yang belum stabil. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 1,35 triliun atau sebesar 36,54% dari total pendapatan dan hanya naik sebesar 61,3 miliar dari perencanaan sebelumnya. Sedangkan dana perimbangan sebesar 2,34 triliun atau 63,43% dari total pendapatan dan turun sebesar 191 miliar dari tahun sebelumnya. Menurut hemat kami, penurunan pendapatan APBD tahun 2021 untuk membiayai pembangunan yang ada di Kepri khususnya dalam melaksanakan tema pembangunan dan prioritas pembangunan harus tepat guna agar pemulihan ekonomi tahun 2021 dapat berjalan sesuai dengan rencana. Hal lain terkait proporsi dana perimbangan yang selalu mendominasi pendapatan setiap tahunnya dan pada tahun ini di atas 60%. Kondisi ini menjadi catatan fraksi PKS terhadap pemerintah Provinsi Kepri yang sangat bergantung dengan pusat atas kenaikan pendapatan yang direncanakan. Sudah seharusnya Pemprov Kepri melalui OPD penghasil melakukan terobosan dan inovasi agar kenaikan PAD setiap tahunnya lebih signifikan. Namun, pemerintah juga harus memberikan insentif ketika capaian dari OPD penghasil yang mampu membukukan PAD secara optimal. 6. Belanja daerah pada APBD tahun 2021 sebesar 3,98 triliun dalam penggunaannya harus memenuhi analisis prioritas yang pro rakyat
baik dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Hal ini harus ditelaah kembali agar komponen belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung. Sebab belanja daerah harus diprioritaskan untuk belanja produktif, bukan kepada belanja rutin. Upaya ini harus dilakukan karena kondisi ekonomi Provinsi Kepri dan nasional saat ini dalam masa pemulihan. 7. Fraksi PKS juga menyampaikan selamat Hari Guru kepada seluruh guru di Provinsi Kepri yang bertepatan pada tanggal 25 November 2020. Tentunya hal ini menjadi momentum untuk pemerintah Provinsi Kepri agar dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk merespon kebutuhan pendidikan di Provinsi Kepri. Tuntutan guru penggerak yaitu guru yang mengutamakan murid dan pembelajaran murid, bahkan dari karirnya sendiri, seharusnya relevan dengan kesejahteraan guru yang tersebar di berbagai daerah atau pulau-pulau kecil di Provinsi Kepri. Jangan ada lagi guru-guru di Kepri yang belum merasakan kesejahteraan dalam pengabdiannya. Begitu juga halnya terhadap kelangsungan pendidikan, diperlukan bantuan subsidi dari pemerintah karena hal tersebut sangat berarti bagi para siswa-siswi khususnya yang kurang mampu. Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, karena pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikianlah pemandangan umum fraksi PKS disampaikan. Beriring doa, kami mohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan dan kekuatan pada kita semua untuk tetap bisa amanah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan pada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, 26 November 2020, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Hanafi Ekra Ketua, Wahyu Wahyudin, Raden Hari Cahyono, Muhammad Said Ridho, anggota. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau juru bicara PKS. Selanjutnya kepada Ketua Nasdem, fraksi Partai Nasdem ataupun juru bicaranya, kami persilakan. Terima kasih Ketua. Pandangan umum fraksi Nasdem terhadap Nota Keuangan Remperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam restorasi. Yang terhormat PJS Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat saudara-saudara unsur pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat saudara-saudari pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, insan pers serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan lahir dan batin sehingga pada hari ini dapat berkumpul dalam rapat paripurna Dewan dengan agenda pokok-pokok penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Remperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021.
Fraksi Partai Nasdem menyambut baik dan memberi apresiasi kepada Saudara PJS Gubernur beserta jajarannya atas pengajuan nota keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2021 yang merupakan instrumen utama dalam kebijakan pembangunan tahun ke-5 yang bertemakan perwujudan Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu dan berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul di bidang maritim melalui pemulihan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Namun apresiasi ini tidak mengurangi keinginan kami untuk mengingatkan bahwa sesuai ketentuan jadwal penyampaian rancangan KUA PPAS dan nota keuangan RAPBD itu semestinya dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli lalu. Kepada kepala daerah yang tidak mengajukan rencana perda tentang APBD kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Hal itu penting mengingatkan kita semua bahwa pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam kebijakan APBD itu berdasarkan PP 12/2019 wajib dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, serta efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu prinsip pedoman penyusunan RAPBD adalah tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip tepat waktu itu adalah jiwa yang menghidupkan tantangan sistem norma pengaturan sehingga aplikasinya sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunan kebijakan anggaran. Karena alasan inilah kami fraksi Nasdem tidak henti-hentinya mengingatkan disiplin dan kepatuhan kita terhadap prinsip-prinsip yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah maupun Undang-Undang 33 2004 tentang perimbangan keuangan, bahwa sisa waktu yang tersedia sampai batas akhir pengesahan yakni 30 November menjadi sangat singkat dan mendesak. Sisa waktu yang demikian singkat dan tentulah menjadi kendala bagi kami untuk membahas secara optimal program dan kegiatan untuk mengevaluasi dan menilai A. Target sasaran, B. Indikator pencapaian keluaran, dan C. Indikator capaian hasil berdasarkan standarisasi, klarifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur program dan kegiatan sebagaimana ketentuan Permendagri nomor 90 tahun 2019. Padahal kita ketahui bahwa APBD 2021 ini merupakan kebijakan penganggaran tahun terakhir masa jabatan Kepala Daerah Provinsi Kepri. Sebagaimana di kebijakan tahun terakhir masa jabatan, semestinya APBD 2021 ini kita jadikan momentum menyelesaikan berbagai target kinerja yang masih tertinggal di tahun-tahun sebelumnya, termasuk untuk merealisasi catatan dan rekomendasi keputusan Dewan terkait LKPJ Gubernur maupun LPP APBD tahun-tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, fraksi Nasdem ingin mendapatkan penjelasan kebijakan program dan kegiatan nota keuangan RAPBD 2021 yang secara khusus dimaksudkan atau ditujukan untuk mengejar dan menyelesaikan berbagai target kinerja yang masih tertinggal di tahun-tahun sebelumnya, termasuk merealisasikan berbagai catatan, rekomendasi terkait LKPJ Gubernur maupun LPP APBD tahun-tahun sebelumnya. Mohon tanggapan dan penjelasan. Saudara PJS Gubernur, pimpinan DPRD serta hadirin rapat paripurna yang terhormat, berbeda dengan kebijakan penganggapan tahun sebelumnya, Raperda 2021 yang kita bahas ini sebagaimana diarahkan dalam Permendagri 64 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021.
daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 dengan prioritas A. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup. C. Penyediaan jaring pengaman sosial, social safety net. Permendagri 64/2020 ini juga mewajibkan APBD 2021 mengalokasikan penerapan adaptasi kebiasaan baru, produktif dan aman. Coronavirus 2019. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, alokasi penganggaran untuk kedua ini tentu wajib direspon dalam APBD 2021 dengan proporsi yang memadai. Seberapapun estimasi kita memanai proporsi yang memadai tersebut, tentu didasarkan atas dinamika tingkat pengendalian atas kedaruratan kesehatan dan kebencanaan nasional non-alam. Coronavirus disease 19 KEPRI, hal ini akan berimplikasi terhadap kapasitas fiskal dan kewajiban APBD 2021. Membiayai 6 urusan pelayanan dasar wajib termasuk urusan pendidikan yang minimal mengalokasikan 20% dan kesehatan 10%. Akibatnya ruang kebijakan penganggaran kita dalam APBD 2021 ini menjadi sangat sempit dengan berbagai alokasi yang sudah terkait dengan kewajiban-kewajiban tersebut. Fraksi Nasdem memahami kebijakan penyusunan anggaran yang serba sulit ditambah dampak pandemi terhadap pelambatan pertumbuhan ekonomi KEPRI. Meski demikian, fraksi Nasdem memberikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Saudara PJS Gubernur untuk tetap optimis menetapkan 5 prioritas program dan kegiatan pembangunan, yakni 1. Pemantapan KEPRI sebagai bunda tanah Melayu. 2. Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. 3. Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas. 4. Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman. Serta 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan. Komitmen dan keseriusan dimaksud tergambar dari total APBD 2021 sebesar 3,98 triliun lebih, dengan total pendapatan sebesar 3,701 triliun dan defisit belanja yang ditutup dari pembiayaan lebih berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar 280 miliar. Besaran APBD 2021 ini sedikit lebih tinggi dibanding 2020, lalu yang besarannya 3,870 triliun lebih atau bertambah sebesar 116,1 miliar lebih atau 2,91%. Di sisi pendapatan, meskipun sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan terjadi sedikit penurunan dari 2,539 triliun lebih dari pada tahun 2020 menjadi 2,348 triliun lebih. Namun sumber pendapatan dari PAD meningkat dari 1,291 triliun lebih pada tahun 2020 meningkat menjadi 1,387 triliun lebih atau 7,43% kenaikan PAD. Meskipun peningkatan PAD ini kecil, namun setidaknya celah fiskal atau rasio PAD terhadap total APBD lebih APBD 2021. Ini menunjukkan adanya kenaikan. Hal ini sekali lagi membuktikan komitmen keseriusan dari Saudara PJS Gubernur untuk menjaga perekonomian daerah dan dunia usaha tetap tumbuh meski dalam situasi yang serba sulit bagaimana penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan di atas. Saudara PJS Gubernur, pimpinan DPRD serta hadirin rapat paripurna yang terhormat. Belanja daerah APBD tahun 2021
direncanakan sebesar 3.986,9 miliar rupiah. Besarnya total belanja daerah tersebut dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan melalui program kegiatan pada SKPD untuk mendukung arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2021. Sehubungan hal ini, Partai Nasdem ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait seberapa besar alokasi belanja yang ditujukan untuk penanganan pandemi coronavirus 19 dengan prioritas A. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan. B. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup. C. Penyediaan jaringan pengaman sosial, social safety net. Fraksi Nasdem juga berharap mendapat penjelasan terkait program dan kegiatan yang ditujukan untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman corona virus disease 19 dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Berapa lokasi belanja yang diperuntukkan program dan kegiatan dimaksud? Mohon tanggapan dan penjelasannya. Sebetulnya masih banyak pokok-pokok pikiran, pernyataan, klarifikasi, konfirmasi yang kami sampaikan terkait kebijakan belanja APBD 2021. Terutama pada pos belanja langsung, baik untuk jenis belanja modal, belanja barang, jasa maupun belanja pegawai. Namun karena data program dan kegiatan diinput sistem informasi pemerintah daerah secara integrasi belum tervalidasi, maka akan lebih efektif dan dibahas pada saat kita duduk satu meja. Dalam rapat kerja nanti membahas substansi permasalahan secara detail satu persatu. Kami berharap dengan semangat kebersamaan dan optimisme pembahasan seluruh substansi masalah dalam APBD 2021 ini dapat kita selesaikan sesuai hingga selambat-lambatnya 30 November mendatang. Dengan tidak mengurangi arti sebuah pandangan umum fraksi, sekali lagi kami menyampaikan menerima dengan baik dan menyetujui Perda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 ini dengan segera ditindaklanjuti pembahasan untuk nanti bersama-sama dalam disahkannya sebagai peraturan daerah. Pada akhirnya dengan tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari penyampaian pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, maka seluruh tanggapan dan penjelasan di atas akan menjadi pertimbangan penyikapan fraksi Nasdem terkait kelanjutan pembahasan Perda tersebut. Demikian pandangan umum fraksi Nasdem terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021. Atas segala perhatian hadirin sekalian, fraksi Nasdem mengucapkan terima kasih. Kota Kara, Kampung Delima, banyak pejuang bergelar pahlawan. Nota keuangan APBD 2021 sudah diterima, ditimbang kaji dan pengesahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, 26 November, fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Dr. Andes Elesabli, Sekretaris Samadin Sinaga. Susunan anggota fraksi Nasdem. 1. Dr. Andes Kazalik, Ketua. 2. Dr. T. Aprizal Dahlan, anggota. Bobi Jayanto, SIP, anggota. Insinyur Wirya Putra Silalahi, anggota. Demikian, terima kasih. Terlebih kurang kami mohon dimaafkan.
Baik, terima kasih kepada fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya fraksi Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Pandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJS yang dalam hal ini diwakili Pak Sekda, Bapak Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro, Kepala Kantor beserta jajaran, yang terhormat rekan-rekan pers, tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Dalam kesempatan ini, kami atas nama fraksi Partai Gerindra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021, penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 adalah dalam rangka mewujudkan visi misi gubernur sebagaimana telah tercantum dalam RPJMD 2016-2021. Berikut kami langsung saja kepada catatan-catatan dari fraksi kami. Yang pertama, terkait peningkatan APBD 2021 menjadi sebesar Rp3.942.728.300 dibandingkan APBD 2021 dibandingkan APBD murni 2020 sebesar Rp3.932.277.023 dan APBDP 2020 sebesar Rp3.929.319.518.749. Kami mengapresiasi karena ini merupakan suatu keberanian untuk meningkatkan pendapatan maupun belanja di tengah krisis ekonomi yang sedang terjadi. Pak Sekda dan rekan-rekan yang kami hormati, kami harus sampaikan keberanian ini merupakan peningkatan pada butir yang pertama, hendaknya diiringi dengan perencanaan dan langkah-langkah strategis, tentunya dari pihak pemerintah, untuk lebih menggali dan meningkatkan pendapatan daerah. Untuk itu kami meminta penjelasan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, langkah-langkah apa yang sudah dan akan dilakukan untuk memastikan peningkatan pendapatan daerah. Dan secara khusus kami mempertanyakan langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan retribusi dan atau pendapatan lainnya yang sah dari jasa labu tambat. Kemudian selanjutnya kami menemukan beberapa OPD, jumlah THL dan PTT yang melebihi dari kebutuhan. Kemudian kami mempertanyakan juga langkah-langkah apa yang harus diambil pemerintah provinsi untuk merasionalisasi jumlah THL dan PT tersebut sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, salah satu fungsi anggaran pemerintah adalah menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan melakukan belanja secara optimal dan merata sepanjang tahun. Faktanya, belanja daerah sering terkonsentrasi pada triwulan ke-3, 4 sehingga cenderung menaikkan silpa. Dengan struktur belanja yang meningkat pada tahun 2021, sementara struktur pendapatan masih ada di sektor yang belum tergarap tahun-tahun sebelumnya, seperti jasa labu tambat. Bagaimana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah agar belanja ini dapat terdistribusi dengan rata sepanjang tahun triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pak Sekda, pimpinan DPRD dan para tamu undangan yang berbahagia. Demikian barangkali pokok-pokok pikiran catatan dari fraksi Partai Gerindra yang dapat kami sampaikan sebagai pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah APBD Provinsi Kepulauan Riau 2021. Selanjutnya kami sampaikan bahwa kami menyetujui Ranperda ini untuk dibahas oleh Banggar. Demikian kami sampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekilafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, 26 November 2020, fraksi Partai Gerindra, DPRD Provinsi Kepulauan Riau,
Ketua Insinyur Onwat Siaan, Sekretaris Nyang Haris Pratamura, Wakil Ketua Ririn Warsiti, anggota Haji Zainuddin Ahmad. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada juru bicara Gerindra. Selanjutnya kepada fraksi Partai Demokrat, kami persilakan. Terima kasih Ketua. Izin kami sampaikan dari tempat duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Sekda yang mewakili PJS Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, para kepala-kepala OPD Provinsi Kepulauan Riau, serta seluruh jajaran hadirin yang berbahagia. Singkat saja laporan ini kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan dokumen kepada pimpinan. Kami bertitik fokus kepada perda-perda yang belum selesai diketok. Tentu ini sangat menentukan sumber daripada PAD kita. Harapan kami itu memang harus lebih digesa karena Pansus dan Pokja juga sudah bekerja bertungkus lumus siang dan malam, sehingga ini sangat urgent buat kami agar nanti sumber PAD kita yang sudah kita rancang 2, sekian itu bisa tercapai. Tentu potensi lain juga tidak kalah pentingnya seperti Labu Tambat dan sebagainya. Harapan kami semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dari fraksi Partai Demokrat sangat menyetujui dilanjutkan pembahasan ke tingkat berikutnya. Kami rasa singkat saja Ketua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Fraksi Demokrat. Selanjutnya kepada fraksi Partai Harapan. Harapan. Ya, siap. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Hanura dan PAN, disingkat Harapan, terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021. Yang kami hormatin dan muliakan Bapak Sekda, mewakili PJS Gubernur beserta jajaran eksekutif dari pemerintah yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua DPRD, Wakil Ketua, serta teman-teman anggota Dewan, para media yang hadir pada hari ini. Pada hari ini mungkin kami fraksi Harapan akan menyampaikan tanggapan terhadap nota keuangan dan RAPBD. Hari ini tanggal 26, mungkin batas waktu 30 November ini harus kita selesaikan. Tentu poin-poin penting saja memang harus kita sepakati, kita setujuin, ini kita bahas dengan tahapan tingkat selanjutnya di Banggara. Dan kita harus selesai tepat waktu. Hanya saja ada catatan-catatan penting di sini terkait RAPBD 2021 ini, di mana pagu yang disampaikan oleh PJS Gubernur kemarin itu sebesar 398 triliun. Di kondisi COVID seperti ini saya kira cukup besar. Tapi yang menarik di PAD di sini ada angka 1,3 triliun sekian. Artinya setelah saya persentasekan di sini PAD-nya itu 35%-an lebih. Ya.
Artinya secara otonomi sebenarnya daerah kita mampu mandiri sih kalau dilihat dari struktur postur APBD-nya, karena lebih dari 33% atau 30%. Hanya saja kalau dilihat perbandingannya memang besar transfer, karena kita provinsi Batam ini Provinsi Kepri ini memang strategis, banyak pajak-pajak yang langsung ke pusat ya, baik dari Batam, Natuna, gas dan sebagainya. Di sini menurut saya kunci visi kita bersama antara eksekutif dan legislatif ya, perlu kita optimalkan untuk transfer daerah kita itu harus jauh lebih besar dari sekarang semestinya, harus jauh lebih besar dari sekarang ya, dibanding dengan kondisi PAD kita cukup gitu kan. Dibandingkan daerah-daerah yang lain kita termasuk mandiri sebenarnya, tinggal bagaimana kreativitas kita pemerintah provinsi bersama DPRD mengejar mengoptimalkan transfer dana-dana pusat itu ke daerah. Itu yang mungkin kita kurang kreatif. Itu biasanya didorong kesungguhan dari kepala dinas beserta didorong oleh anggota dewannya mengajukan proposal-proposal kepada kementerian. Mungkin itu yang perlu kita dorong bersama-sama Pak. Jadi besok memang terkait SPBD kita memang nggak besar, tetapi kita hadir ke sana punya visi, tujuan, hikmahnya yang jelas. Kita kementerian kita cari dana ya, kita cari dana. Jadi walaupun SPBD kita kecil, kita ke Jakarta tujuan visi kita jelas, gitu jelas. Mungkin itu catatan penting bagi kami fraksi Harapan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir kami undang dengan segala hormat fraksi Partai PKB P3. Baik, terima kasih Ketua. Izinkan kami menyampaikan dari tempat Irwansyah, Sekretaris Fraksi PKB P3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ketua, Wakil Ketua beserta seluruh anggota yang kami hormati, Pak Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, jajaran pemerintah provinsi, undangan, rekan pers yang berbahagia. Pandangan umum fraksi PKB P3 terhadap pengantar nota keuangan dan Perda APBD 2021. Ya, boleh lanjut Pak Ketua? Ya, biar Pak Sekda dengar. Tentu kami menyampaikan rasa gembira dan bahagia kami bahwa apa yang disampaikan PLT Gubernur bahwa APBD kita meningkat di tahun 2021. Tentu kami memberikan apresiasi kepada Banggar DPRD bersama TAPD yang sudah membahas berpetungkus lumus sehingga RAPBD 2021 bisa meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tentu ini suatu hal yang perlu kita syukuri dan berikan apresiasi di tengah kondisi ekonomi Indonesia dan dunia yang saat ini mengalami kontraksi hebat sehingga minus pertumbuhan ekonomi dan mengalami resesi. Diperkirakan APBD kita menurun dan di awal memang di Kuah Pepas
lebih rendah dibanding tahun 2020. Tapi setelah di pembahasan meningkat dan melebihi daripada 2020. Tentu saja ini membuat kita optimis menghadapi 2021. Di tengah optimis itu kami sampaikan dari fraksi kami meminta perhatian sungguh-sungguh khususnya Pak Sekda. Pertama karena APBD ini menjadi stimulus atau trigger daripada bergeraknya ekonomi di Kepri. Tentu saja dalam rangka pemulihan ekonomi, kami berharap APBD ini bisa segera dilaksanakan. Pengalaman-pengalaman sebelumnya kadang terlalu panjang birokrasi, terlalu lama sehingga kadang kegiatan itu baru dimulai bulan Maret, bulan April Pak Sekda. Menunggu SK PPK PPTK aja sudah cukup lama. Kenapa saya katakan? Karena di komisi kami di Perkim cukup banyak kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, pekerjaan padat karya. Jadi kalau itu langsung dilaksanakan bulan Februari paling lambat, itu akan menggerakkan perekonomian masyarakat yang saat ini mengalami banyak pengangguran. Ya. Kami mendapat laporan bahwa ada sekitar 170 miliar kegiatan di Perkim yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Nah ini mungkin kami berharap menjadi perhatian serius Pak Sekda supaya bisa dilaksanakan. Dan itu semuanya merupakan pokir-pokir dewan ya, di wilayah dapil masing-masing. Nah yang kedua, kami juga ingin menyampaikan permintaan kepada jajaran pemerintah Provinsi Kepri untuk sungguh-sungguh bagaimana target-target pendapatan asli daerah PAD bisa tercapai. Ya, tentu harus dilihat secara komprehensif. Pertama, perda-perda yang berhubungan dengan itu kita harapkan bisa cepat selesai. Contoh RZWP3K dan lain-lainnya. Karena ada pos-pos penting yang targetnya cukup besar seperti Labu Jangkar ya, dan reklamasi dan sebagainya. Itu kita harapkan menjadi perhatian sungguh-sungguh ya, jangan sampai tidak tercapai. Kami berharap di akhir nanti ini bisa tercapai semua, bahkan surplus kalau bisa. Tidak dibayangi dengan defisit ataupun nanti bahkan yang terjelek terjadi tunda bayar. Karena memang begitu beratnya beban belanja di akhir-akhir kita begitu banyak menambah pos-pos pendapatan untuk mengcover belanja-belanja yang memang cukup banyak tuntutannya. Jadi sekali lagi kami berharap ada perhatian sungguh-sungguh bagaimana bisa mencapai PAD ini khususnya dari dinas penghasil, karena BP2RD memang sudah terbatas sehingga memang APBD kita nanti 2021 bisa mengcover semua belanja yang ada. Kami pikir itu Pak Ketua secara singkat poin-poin daripada pembahasan umum kami, dan kami setuju untuk dibahas lebih lanjut ranperda ini, dan kita berharap pada tenggat akhir pembahasan APBD yaitu tanggal 30 November dapat segera disahkan sehingga kita sesuai dengan aturan yang ada. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Fraksi ataupun juru bicara PKP P3, dan kita semuanya telah mendengarkan dari 8 fraksi, semuanya telah memberikan pandangan umum fraksinya. Sebelum paripurna saya tutup, saya menyampaikan saran dari pimpinan, karena kebetulan memang agenda kita hari ini ada satu lagi, jawaban pemerintah. Tetapi setelah melihat kondisi dan keadaan
jika berkenan teman-teman semuanya, saya meminta kepada paripurna, kalau jika seandainya berkenan, besok kita jawaban pemerintah sekaligus menerima dokumen QAPPS sekaligus berita acara pembahasan dari komisi-komisi dan OPD, sehingga dengan demikian pandangan akhir praksi bisa kita laksanakan hari Senin pagi jam 10, pendapat akhir praksi, dan laporan banggar kita sorenya jika berkenan. Karena kalau seandainya besok kita belum dapat dokumen pendukung, pendapat akhir praksi tak akan bisa kita lakukan. Jadi ada artinya sebelum pengesahan kita ada 3 lagi paripurna yang harus kita lakukan dalam tempo hari ini, yaitu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Bagaimana, setuju besok kita setuju Pak ya, jam 10 pagi ya? Baik, terima kasih kepada Pak Sekda. Kalau jika berkenan diminta kepada seluruh OPD dalam hal ini, karena masih ada 5 OPD lagi yang belum masuk semua berkasnya, dengan catatan besok kita jam 10 pagi jawaban pemerintah, sekaligus kami nanti menerima dokumen pendukung RAPBD kita. Dengan demikian kami bisa menyampaikan pendapat akhir praksi hari Senin pagi dan laporan banggar sekaligus persetujuan paripurna hari Senin sore. Baik, demikian. Terima kasih kepada seluruh anggota DPRD dan seluruh ketua-ketua praksi yang telah menyampaikan pandangan fraksinya. Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur atas segala bimbingan dan petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa, tepat pada pukul 14.48 WIB, rapat paripurna Dewan ke-24 masa sidang ketiga tahun sidang 2020 kami nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.